Kira-kira kita bisa nggak jadi kuda hitam? Karena nih kita satu-satunya peringkat yang peringkat di FIFA-nya itu di atas 100, 134, 3 digit. Kayaknya peluangnya kecil untuk berada di posisi kedua. Tapi kan di 34, kita nanti bisa lagi main di round keempat nih. Ya. Masing-masing ada 3 tim di 2 grup. Nah, kita akan bertarung di situ tuh untuk mendapatkan 2 tiket lagi. Di satu sisi, Hernando mungkin ingin diistirahatkan, tetapi di satu sisi lain dia masih ingin menunjukkan kalau dia punya kapabilitas sebagai seorang goalkeeper terbaik di Indonesia saat ini. Kita bisa mengimbangi kok. Sebetulnya Irak kan kita kalau kita nggak blunder, nggak banyak paket combo blunder ya kemarin combo, ya betul sampai kita mendapatkan segitu banyak kesalahan sendiri, akhirnya kita kalah. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Noella Siserina, dan tentunya di episode hari ini sungguh spesial karena kita semua berbahagia atas kemenangan Indonesia atas Filipina tadi malam 2-0. Di sini ada Mas Sabto Haryo dan juga ada Labib Sadat. Hai Labib, selamat datang di Tiki Taka. Yes. Mas Sabto apa kabar? Sehat-sehat. Labib apa kabar? Mas, luar biasa. baik. Baik. Jangan grogi dong, Bib. Enggak, lolos dong, baik. Harus bener, semangat. Semangat ya kita semua. Nah, sebelum kita pasti akan membahas pertandingan tadi malam melawan Filipina, tapi sebenarnya Noella mau nanya dulu ya, di pertandingan tadi malam. Gimana performance keluarga Anang Hermansyah? Silakan Labib. Enggak, belum bisa membahasnya soalnya nggak paham tentang musik. Tentang bolanya aja. Jadi no comment. No comment. Mas Sabto, ini kan agak berbeda dari kebiasaan biasanya nih. Iya. Ya nggak tahu juga ya, maksudnya ending untuk something di mana kita lolos kan mungkin ada perayaan gitu dan ada someone yang memberikan ide untuk Mas Anang nyanyi di situ gitu. Cuman kayaknya momennya nggak pas gitu kan di saat orang-orang satu stadion tuh mau nyanyi Indonesia Pusaka gitu kan, tapi tiba-tiba ada suara dia. Ya wajar ketika satu stadion akhirnya ngebu dia gitu kan, sampai dia ngambek, sampai dia akhirnya cabut. Walk out gitu ya. Udah. Nah, kita nggak akan bahas lebih lanjut ya teman nalar, kita akan fokus bahas pertandingan tadi malam aja. Tapi sebelum bahas Indonesia Filipina, kita mau bahas sedikit, kelas balik sedikit sama pertandingan Indonesia melawan Irak. Gimana kan banyak banget yang nyalahin Nando nih ya di gol keduanya Irak, katanya pada bilang dia blunder. Sebenarnya gimana sih? Dan dia tetap dipakai jadi starting line up nih. Gimana Mas Sabto? Iya. Kalau saya pribadi sih ngelihat Nando tuh one of the best ya. Mungkin kalau sekarang the best keeper kita yang kita punya gitu. Dalam artian ini pemain punya atribut lengkap untuk menjadi seorang kiper yang bagus gitu. Shot stopper, sebagai shot stopper dia bagus, dia bisa penalti pun jago, dan yang paling utama adalah gimana dia bisa mengambil bola-bola di udara ketika ada crossing. Itu kan jarang sekali kiper kita fasih dalam mengambil bola-bola atas gitu. Kebanyakan timingnya nggak pas, kadang-kadang kapan harus nangkep, kapan harus nonjok tuh nggak pas. Tapi Nando hampir semua keputusannya dalam mengambil bola itu pas gitu. Jadi cukup aman lah kiper kita atau gawang kita ketika Nando jadi kiper. Jadi ketika kemarin dia membuat blunder kan sebetulnya dia udah sering banget melakukan itu ya. Bukan blunder ya, maksudnya ketika ditekan dia main di belakang, operan-operan pendeknya itu sebetulnya dia dengan tenang bisa keluar dari tekanan gitu. Cuma ya kemarin hari apesnya dia aja waktu lawan Irak gitu. Satu keputusan salah untuk menggocek, akhirnya terhukum menjadi gol. Cuman nih pemain kan punya mental yang bagus gitu. Jadi Sintayong juga pasti tahu entah kiper kedua atau ketiga yang dimainkan, tapi dia lebih condong Nando tetap punya mentality untuk bisa bangkit, dan itu dia buktikan. Waktu itu kan pernah juga gagal penalti ya. Betul. Waktu lawan Vietnam ya. Lawan Vietnam, Piala AFF dia menjadi penendang kelima dan tendangannya membuat kita kalah di final. Tapi habis itu dia bisa bounce back langsung menjadi kiper utama lagi. Jadi emang ini anak punya mental yang sangat bagus. Jadi wajar ketika sampai sekarang dia menjadi kiper utama kita. Menurut Labib gimana? Ya kalau misalkan kiper tuh kan kiper dunia pun masih banyak ya Om Sabtu yang beberapa kali melakukan blunder ya. Jadi itu hal yang wajar buat Hernando sebagai seorang pemain, tetap masih muda, usia masih 21 tahun, masih banyak kesempatan. Prime-nya kiper kan bukan usia 25 ya. Di atas 30 malah. Di atas 30 kita harus tahu. Bahkan seorang Hendro Kartiko seniornya juga tipe-tipenya hampir sama dengan postur yang tidak jauh berbeda, juga punya prime ketika di usia 30 ke atas. Tetapi ini juga kesempatan buat Indonesia punya kiper muda sejak usia mungkin 19-20 tahun, tetapi sudah tenang di bawah Mistar. Itu salah satu kelebihan dari Hernando. Satu lagi tambahan, tadi udah disebutin oleh Mas Sabto banyak, commanding-nya dia. Commanding defender. Walaupun dia masih ukurannya masih under 23, di depannya ada seorang Jordi Amat, dia tidak segan untuk memberikan instruksi, untuk memberikan arahan kepada back-back Indonesia. Dan itu menurut saya nilai plus bagi seorang Hernando. Jadi menurut saya keputusan seorang Sintayong tetap mempertahankan Hernando di bawah Mistar ketika melawan Filipina itu udah keputusan yang sangat tepat. Itu juga menjaga mental dari Hernando untuk tidak drop. Walaupun mungkin di satu sisi Hernando mungkin
ingin diistirahatkan, tetapi di satu sisi lain dia masih ingin menunjukkan kalau dia punya kapabilitas sebagai seorang goalkeeper terbaik di Indonesia saat ini. Dan berarti sebenarnya itu kita punya masa depan yang bagus ya dari sisi goalkeeper, karena selain ada Hernando Ari juga kita punya Adi Satrio yang performanya juga cukup bagus. Betul. Ya kan, berarti kita punya future yang bagus lah ya untuk goalkeeper kita di timnas. Ya, kita tahu Adi Satrio ketika ada satu kesempatan dia bermain lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia kemarin juga dia menunjukkan kalau dia bisa menjadi backup goalkeeper yang luar biasa. Salah satu kelebihan Adi Satrio yang hampir sama dengan Hernando kan ketika backup, ketika melakukan build up. Itu salah satu yang terbaik yang dimiliki oleh Adi Satrio, dan itu sudah dia lakukan ketika bermain untuk PSIS Semarang. Yang juga bagaimana step up Adi Satrio dengan Hernando juga mirip karena bermain sejak timnas kelompok umur. Jadi menurut saya ini dua kiper yang menurut saya wajib dijaga oleh Sintayong untuk tetap dikembangkan untuk menjadi salah satu dua goalkeeper terbaik di Indonesia untuk mungkin di berbagai event ke depannya. Nah, Labib, kalau kita lihat di pertandingan saat melawan Irak kan sayang sekali nih ya di menit ke-59 Jordi Amat sang kapten harus dapat kartu merah. Dan itu apakah artinya STY makanya kemarin menurunkan trio kita itu ada Hapner, Bang Jai sama Rizky Ridho yang akhirnya mencetak gol gitu. Iya, kalau menurut saya kartu merah dari seorang Jordi Amat juga memang no choice bagi Jordi Amat karena ada satu penetrasi tusukan dari pemain Irak yang sangat berbahaya. Memang pilihannya Jordi Amat harus melakukan pelanggaran di situ, tapi wasit langsung memberikan straight red card walaupun agak debatable ya karena beberapa juga menganggap itu bisa hanya diberikan yellow card, tetapi mungkin wasit sudah menganggap Jordi Amat adalah last man standing saat itu karena memang posisinya sangat cepat, tetapi ini bisa menjadi alarm untuk pertahanan Indonesia bahwa Jordi Amat di beberapa kesempatan tidak saat itu aja, ada beberapa fatality error ya, individual error. Enggak Jordi amat ya? Enggak. Bener juga sih. Enggak Jordi amat ya. Tetapi individual error dari seorang Jordi Amat mungkin juga STY bisa melakukan rotasi untuk tidak selalu mengandalkan Jordi Amat di posisi center back. Kita lihat juga kehadiran Jay Itzes ternyata memberikan rasa nyaman untuk pertahanan Indonesia, usia masih 24 tahun. Karirnya juga sangat baik ya di Serie B, di Serie A. Mungkin Jay Itzes sekarang itu seperti Jordi Amat ketika di Swansea kali ya, atau Rayo Vallecano ya, Mas Septo ya. Mungkin kehadiran Jay Itzes mengingatkan kita pada Jordi Amat di beberapa tahun yang lalu, tetapi Jordi Amat juga tetap dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk apa? Untuk memberikan mungkin pengalamannya dia, share pengalaman kepada back-back muda Justin Hapner, Jay Itzes, Rizky Ridho, dan beberapa center back lainnya nanti. Elkan Bagot juga masih banyak belajar harus sama Jordi Amat. Mas Sabto gimana melihat trio ini, Hapner, Itzes, dan Rizky Ridho? Keren sih, maksudnya kan kita makin banyak choice ya. Ketika ada satu pemain yang nggak main, selama ini kan kita pusing. Waduh, sini nggak bisa main. Nah, maksudnya siapa yang bisa ganti? Tapi sekarang kita banyak banget stok gitu. Dan semuanya dengan penampilan 3 center back, otomatis kan tidak membutuhkan 4 ya gitu. Jadi tiga center back itu bisa dimainkan dan dirotasi dengan cukup enak. Kualitasnya pun nggak jauh-jauh beda juga. Mungkin sisi pengalaman yang membedakan. Jordi Amat pengalamannya segudang. Ketika datang juga kita bisa lihat ini one of the best defender yang kita punya juga pada saat datang ya. Maksudnya progresif pas ke depannya, commanding di belakangnya, ketenangannya segala macam. Cuman ya makin ke sini sudah mulai sedikit mungkin termakan usia juga. Ada sedikit di mana positioning dia agak sedikit terlambat sehingga dia harus melakukan tackle-tackle yang berakibat kartu kuning, berakibat kartu merah, berakibat penalti ketika lawan Jepang. Itu memang ada keterlambatan dari posisi Jordi Amat sendiri. Tapi kan enaknya bagi Sintayong dan juga timnas kita punya materi yang seimbang gitu. Nggak ada dia, kita punya Jay Itzes, kita punya Rizky Ridho, kita punya Justin Hapner yang bisa dimainkan gitu. Nathan Choaon juga bisa turun ke bawah juga. Dan juga masih ada Elkan Bagot, bahkan kalau dipanggil lagi dia bisa main lagi gitu. Jadi artinya kita punya backup yang membuat kestabilan tim ini tuh nggak turun ketika ada pergantian pemain. Jadi makin banyak pemain masuk, kualitasnya bagus-bagus, makin enak bagi Sintayong untuk bisa merotasi tanpa mengganggu kestabilan tim. Nah, dengan sudah ada banyak pemain yang permainannya bagus, ada pemain yang baru saja datang tadi malam, ini debut ya, laga pertama bagi Calvin Verdong. Gimana Mas Sabto melihat Calvin Verdong semalam? Kayaknya performanya bagus banget juga. Keren sih, keren. Ya mungkin kalau dikasih poin 8 ya. Saya sepakat sama Mas Teh. 8 dari 10? 8 dari 10. Oh, jangan dari 100 dong. Beda itu ya. Jadi mirip Dani Carvajal apa Jordi Alba?
Jordi Alba dong, kali sisi kiri ya. Dari sisi kiri, Jordi Alba. Karena posturnya mungkin mirip Dani Carvajal. Dani Carvajal. Di postur brewoknya mungkin mirip Dani Carvajal. Tapi kalau main di kiri mirip Jordi Alba ya? Iya, maksudnya dia nyisir posisi kiri sebagai pemain yang membantu sisi offense, itu luar biasa juga. Lalu defense-nya pun ketika dia terlambat, bagusnya timnya Sintayong itu kan regrouping, positioning-nya tuh bagus ya, saling menutupi. Nathan nutup, di posisi Hapner pun akhirnya nutup ketika Verdong maju ke depan gitu. Dan kemampuan dia untuk melakukan crossing pun nggak kenal posisi gitu. Maksudnya nggak harus nunggu posisi yang enak untuk ngoper gitu. Dari sepertiga, baru masuk sepertiga pertama, dia udah bisa lakukan umpan yang masuk ke dalam kotak penalti. Lalu ketika dipojokkan ke ujung pun, dia masih berani untuk melakukan penetrasi masuk. Persis memang kayak Jordi Alba ya, kayak mainnya. Nyisirnya bagus, larinya timing untuk lari jarang kejebak offside. Posisinya selalu tepat untuk bisa mengambil bola dari belakang dan akurasi juga umpannya. Akurasi umpannya dan positioning dia ketika mendapat pemain dari kanan menyerang, dia pun bisa masuk ke dalam ya. Betul. Kemarin hampir juga mencetak gol kalau nggak ditepis sama Mendoza ya, kiper Filipina. Itu dia juga mendapatkan posisi yang enak untuk mendapatkan crossing dari sisi kanan. Jadi semakin lagi-lagi nih, semakin banyak pemain di sisi kiri yang bagus, semakin kita nggak pusing gitu kan. Wah, si Verdong nggak bisa main nih. Ya Nathan bisa ada di situ. Lalu ada Shane Patinama di situ, masih ada Pratama Arhan juga di situ. Jadi semakin senang saya ngelihat posisi pemain, satu posisi diperebutkan oleh lebih dari 2 pemain gitu. Jadi kita nggak pusing sebagai fans ya. Kita akan melihat, oh sini nggak main nggak apa-apa, ada sini. Selalu ada pemain yang bisa mengisi posisi yang ditinggalkan. Jadi kita sebagai fans juga nggak khawatir gitu ya Mas. Siapa nih yang bisa gantiin kalau yang ini nggak main? Gimana lebih? Berarti kan persaingannya semakin ketat nih. Ada Arhan, ada Shane Patinama juga. Gimana melihat persaingan di wingback kiri? Fullback kiri cukup mewah ya, cukup kayak Shane Patinama tadi, Pratama Arhan, ada Calvin Verdong, jangan lupakan ada Edo Febriansyah. Iya, bisa juga. Bahkan ada sosok nama yang cukup mencuat di Liga 1, Rezaldi Hanusa yang mulai kembali ke top performnya. Jadi menurut saya memang kehadiran pemain-pemain ini jelas akan memperkaya pilihan dari Coach Sintayong ya. Jadi Coach Sintayong juga mungkin tidak takut jadinya ketika menghadapi turnamen kompetisi yang seperti di Asian Cup kemarin, ada 1 pemain, ada 2 pemain cedera, backupnya tidak seimbang. Tapi sekarang pemain udah nggak ada, menurut saya udah nggak ada siapa pemain utama timnas, udah nggak ada karena semua yang dipanggil national pool yang dimiliki oleh Indonesia 26 sampai 30 pemain, semua pemain ini sangat berkualitas. Jadi siapapun yang ditampilkan oleh Sintayong pasti bisa memberikan kontribusi positif untuk timnas Indonesia. Dan tentunya kita berharap dengan bank pemain yang sebanyak itu dan sebagus itu kita bisa melaju terus ya di Piala Dunia 2020. Harapannya. Karena sampai saat ini nih yang masuk ke round 3 kualifikasi dari Asia Tenggara cuma kita Indonesia doang kan. Seberapa optimis Mas Sabto STY bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia? Paling nggak ini good start ya. Good start, kita bisa ya bersama STY walaupun banyak yang nyinyir juga. Iya, tapi sejarah demi sejarah ternyata bisa diciptakan sama Sintayong gitu, termasuk lolosan ke babak ketiga di mana kita tidak pernah sebelumnya bisa lolos ke situ. Thailand, Vietnam pernah juga ada di posisi itu. Bahkan di Piala Dunia terakhir mereka ada di posisi itu. Sementara kita tidak bisa menyentuh babak ini. Sekarang kita bisa masuk dan di Piala Dunia kali ini saya bicara momentum ya. Momentumnya pas karena Asia tuh bisa mendapatkan maksimal sampai 9 jatah gitu kan. 8,5 ya. 8,5 ya. 8 kalau bisa playoff, artinya 9 kalau bisa menangkan playoff inter zonanya itu kita bisa mendapat 9. Artinya kan yang tadinya cuma 4, cuma 5, ini kan ada tambahan banyak ya. Bisa ada tambahan 4 ini, siapa tahu kita bisa mencuri slot ini, ada keberuntungan ada di pihak kita dalam drawing. Permainan juga siapa tahu kita nggak off day tapi lawannya off day, kan kita masih bisa melihat keberuntungan itu siapa tahu berpihak pada kita dan kita mendapatkan satu kesempatan untuk berlaga di Piala Dunia. Tapi saya melihat ini sebagai good start. Kita melakukannya bukan dengan menunggu lawan tidak lolos, akhirnya kita lolos, tapi kita benar-benar dengan kita memastikan diri sendiri untuk lolos ke babak ketiga ini. Kira-kira kita bisa nggak jadi kuda hitam? Karena nih kita satu-satunya peringkat yang peringkat di FIFA-nya itu di atas 100, 134, 3 digit. Jadi bisa nggak jadi kuda hitam lebih? Iya, kalau bicara kuda hitam jelas bisa ya. Apalagi kita bicara di Asian Cup senior dan Asian Cup U23 ternyata kita cukup memberikan surprise untuk tim-tim tradisional ya. Apalagi di Asian Cup U23 yang kita bisa lolos hingga 4 besar, itu satu hal yang patut diapresiasi. Jadi menurut saya kalau bicara apakah kita bisa menjadi kuda hitam, saatnya kita menjadi kuda hitam. Jika sebelumnya kuda hitam itu Irak, Uzbekistan, ini saatnya kita. Betul kata Mas Sabto, ini adalah momentum yang mahal. Kita bisa mendapatkan 8-9 slot. Artinya bisa
hitung-hitungan Sintayong. Mungkin lawan tim yang dari pot 1, pot 2 mungkin kita kalah secara kualitas, tapi kita lawan pot 3, pot 4 dan pot 5 kita harus maksimal di situ. Itu kan bicara momentum juga bicara kalkulasi ya. Dan itu yang harus dimaksimalkan Indonesia ketika menghadapi tim dari pot 3, pot 4 dan pot 5 walaupun nanti di pot 3, pot 4 diadu lagi ya. Kalau peringkat 3, peringkat 4 tuh nanti kita masuk playoff round 4. Jadi menurut saya kita nikmati mengikuti instruksi dari Sintayong. Saya sedikit keberuntungan lagi, kita mungkin bisa berbicara banyak nantinya. Walaupun kita juga harus sadar kita siapa di round 3 itu. Mungkin kita bisa mengukur akhirnya kan. Ketika lawan the big boys dari Asia, posisi kita di mana sih? Maksudnya kita selalu berandai-andai, wah Asia Tenggara udah kita taklukkan nih. Saatnya kita menatap Asia mana dulu nih? Asia level 19 ke bawah atau 50 ke bawah atau 80-an gitu kan. Kita berada di level mana? Dari sisi permainan ya mungkin peringkat kita jauh gitu, tapi dari sisi permainan kita bisa mengimbangi kok. Sebetulnya Irak kan kalau kita nggak blunder, nggak banyak paket combo blunder ya kemarin sampai kita mendapatkan segitu banyak kesalahan sendiri, akhirnya kita kalah. Tapi kan dari sisi pencapaian, dari sisi peluang, chances yang kita create kan cukup banyak. Artinya kita bisa ngelawan sebetulnya dibandingkan ketika kita kalah 5-1 sebelumnya di Basra. Kemarin ketika di Jakarta, kita masih bisa memberikan perlawanan yang cukup seimbang gitu. Artinya kita hanya ketika masuk ronde 3 ini kita bisa mengukur gitu. Cuman kalau saya pribadi sih melihatnya, ya 6 besarnya itu ya udah dikuasai lah ya. Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Qatar, Australia. Ya mungkin 6 itu ada di situ. Lalu ada lagi Uzbekistan, Irak, Oman, Uni Emirat, Jordan ya. Jordan juga yang tak berbahaya. Kita akhirnya akan bersaing di posisi 3-4 gitu. Mungkin 1-2 terlalu muluk ya kalau kita bermimpi ke sana. Walaupun nggak menutup kemungkinan siapa tahu kita bisa masuk sana, cuman kayaknya peluangnya kecil untuk berada di posisi 2. Tapi kan di 3-4 kita nanti bisa lagi main di round keempat nih. Masing-masing ada 3 tim di 2 grup. Nah, kita akan bertarung di situ tuh untuk mendapatkan 2 tiket lagi. Tapi boleh jelasin sedikit nggak sih skema undiannya itu seperti apa? Nanti kan tanggal 27 akan ada undian di round 3 nanti kan. Terus Indonesia ada di pot 6 ya? Betul, pot 6 bersama Kuwait dan DPR Korea. Utara, gimana? Jadi nanti tanggal 27 Juni di Kuala Lumpur di markasnya. Kirain anggota Dewan DPR. Oh iya, Korea Utara deh. Soalnya namanya kan DPR Korea ya. DPR Korea. Bener-bener. Tapi Korea Utara memang akan ternyata saya berharap wah ketemu Korea Utara. Ternyata sama-sama pot 6. Sama-sama pot 6. Jadi yang menarik adalah tanggal 27 Juni nanti di Kuala Lumpur akan ada drawing bagaimana akan satu pot itu diisi oleh 3 negara. Masing-masing pot akan masuk ke grup A, grup B, dan grup C. Jadi nanti ada grup A, grup B, grup C diisi oleh total 6 negara atau 6 tim. Jadi betul yang tadi ditambahkan oleh Om Sabto atau Mas Sabto, 2 teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia, 3-4 masuk round 4, 5-6 gugur. Hanya mendapatkan tiket Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Jadi kita di situ di tanggal 27 Juni nanti siapapun lawannya, kita juga harus siap di situ aja sih yang penting. Dan berarti sebenarnya kita nothing tulus aja Mas Sabto ya, karena dari 6 peringkat itu pun kalaupun kita peringkat 5 dan 6 walaupun gugur di Piala Dunia tapi kita udah otomatis dapet tiket di Piala Asia gitu betul, kan. Betul. Ya itu ya, saya sih lebih melihatnya kita bisa ngukur lah ya. Kemarin di Piala Asia ya kita maksudnya kan timnya belum selengkap ini ya. Belum. Maksudnya Bang Jai belum ada. Calvin Verdong belum ada. Ragnar belum ada. Jadi kan kita Tom Hai apalagi belum ada. Jadi kita bisa melihat nih dengan kekuatan terbaik kita dan kemarin bisa dibilang one of the best performance juga ya dari timnas kita secara overall tim gitu ya. Maksudnya defense-nya rapi, nggak ada kesalahan elementer yang dibuat oleh para pemain. Ya mungkin sekali Hernando itu ya. Sama mungkin mencoba nahan dada, bolanya agak keluar gitu. Mungkin simple things tapi kan tidak di posisi berbahaya. Sementara biasanya kan beberapa kesalahan elementer tapi di posisi berbahaya yang akan dihukum oleh lawan. Kalau kita bermain bisa serapi itu, ya saya rasa bisa lah ngelawan dikit-dikit ya. Kita pelan-pelan bisa melihat oh, ketika lawan tim besar, kita sebetulnya ada di posisi ini ya. Terlepas dari peringkat kita yang jauh, tapi dari sisi permainan, kita bisa mengimbangi nih pemain-pemain ini. Terakhir, Labib dan Mas Sabto, gimana kira-kira harapan atau prediksi Indonesia akan segrup sama siapa? Aduh, kalau Labib ya, harapan ya. Kalau bicara harapan di sisi fans, pengennya sih yang mungkin secara kualitas di atas kertas nggak terlalu jauh berbeda ya. Kalau di grup, mungkin bisa satu grup antara, kalau dari pot 5 antara China atau Palestina. Terus juga bisa mungkin satu grup di pot atasnya tuh antara Uni Emirat Arab. Karena
di grup di pot 3 masih penasaran sama Irak. Sama Irak ya. Masih Irak. penasaran Kayak bisa ya. Kayak Masih bisa, pengen revenge Ini ya. 3 kali bisa ya? bisa 4 sama Piala Asia U23 kan. Jadi kayaknya masih bisa nih. Kayak kemarin kita kalah, ternyata kalahnya karena ada pakai Penalti. combo blunder Iya. tadi, penalti dan kartu merah. Kayaknya masih bisa nih, apalagi home away lagi. Masih penasaran sama Basra sih. Iya. Ya, kalaupun dari pot 2 pot 1 sih pengennya antara Jepang adalah. Jepang ya. Jepang ya, karena kita Jepang. bisa belajar banyak dari Yes. Jepang. Kalau nggak Korsel udah kita kalahin di 2-3, Iya. siapa tahu di seniornya bisa, Bisa kalahin kita juga repeat gitu. ya, repeat kemenangan lawan Korsel. Jadi tapi terlepas dari siapapun lawannya, balik lagi saya pengen anak-anak Sintayong ini siap menghadapi lawannya, Ya. menjadikan itu satu pembelajaran dan satu hal lagi, supporter juga sadar kalau kita akan menghadapi lawan yang jauh-jauh lebih sulit. Ekspektasi jangan Yes. terlalu tinggi juga. Ekspektasi jangan terlalu tinggi. Tadi saya seneng dengan kata-katanya Mas Septo, big boss-nya Asia nih lawan kita. Bener-bener kita udah nggak bisa milih nih, udah nggak bisa ngukur-ngukur nggak pengen lawan ini. Kita Ya, bakal ketemu betul. Pasti Jepang, ketemu, Korea Selatan iya. atau Iran. Itu yang harus kita ketahui dan semoga hasilnya terbaik buat timnas Indonesia. Kalau dari Mas Sabto, harapannya kita akan bertemu siapa nih? Iya. Australia kayaknya bisa juga. Ya. Australia. Australia kayaknya udah bisa sekarang ya. Mungkin udah bisa karena udah sempet kan. Iya, udah sempet. walaupun di U23 gitu kan, tapi kan anything can happen gitu ya. Yes. Maksudnya kita kalau defense-nya rapi, mereka berulang kali mencoba sampai berapa kali melakukan save kan. Betul. Hernando itu Hernando. sulit banget untuk ditembus, tahu-tahu Komang nongol dengan sebuah Sundulan. sundulan out of nowhere gitu kan. Yes. Siapa tahu kita bisa mendapatkan hal-hal seperti itu gitu. Jadi di laga-laga besok tuh details matter ya. Yes. Maksudnya kesalahan kecil ya lo akan terhukum karena Yes. tim yang dilawan bukan Kamboja, Bukan Laos bukan lagi. Laos, bukan Filipina, bahkan bukan Vietnam gitu. Kalau kita buat kesalahan habis langsung dihabisin. Jadi memang main seenak mungkin, ukur kekuatan kita seperti apa. Saya sih cuma pengen lihat itu sih. Ketika kita dilawani dengan tim-tim yang terbaik yang ada di Asia, oh kita ada di posisi ini. Jadi apa yang harus kita perbaiki ke depannya? Oh ini loh poin-poin ini, posisi-posisi ini yang harus kita lebih matangin lagi untuk mendapatkan tim yang semakin bagus di kedepannya. Ya, dan highlight yang Nala ambil juga, selain itu, kita walaupun kita Indian misalkan hasilnya tidak sesuai harapan, tapi kita bisa belajar dari tim-tim besar itu Yes. gitu ya. Jadi bisa selalu ada yang bisa diambil dan nothing tulus juga, karena kalau kita pun berada di peringkat 5 atau 6, kita otomatis punya tiket ke Piala Asia. Mas Sabto, thank you so much. Sama-sama, Noe. Labib, thank you so much. Mas Sabto, thank you. Sampai ketemu lagi teman nalar, semoga kalian suka sama episode hari ini dan jangan lupa share terus juga pendapat-pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Nala Sisterina, Mas Sabto Haryo, dan Labib Sadat pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!